Halo pemirsa, kabar terbaru datang dari Sandy Tumiwa dan Henny Mona yang ternyata secara diam-diam sudah melangsungkan pernikahan. Selanjutnya, kabar bahagia datang dari Aurel Hermansyah yang dilamar oleh Atta Halilintar. Kabar bahagia datang dari artis Sandy Tumiwa dan Henny Mona. Pasalnya, pada beberapa hari yang lalu kedua insan ini melangsungkan pernikahannya secara siri. Sontak, kabar tersebut mengejutkan publik lantaran selama ini keduanya mengaku hanya sebatas teman dekat saja. Pasangan yang tengah berbahagia ini tentunya memiliki alasan tersendiri untuk segera melangsungkan hari bahagianya tersebut. Kali ini, tim Bintang Mas Entertainment secara eksklusif menyambangi kediaman pasangan yang tengah berbahagia ini. Lantas, seperti apa kisahnya? Selamatin ya dari kemarin, harus yang jadiin terakhir ya. Amin. Ceritanya sih nggak ada yang gimana-gimana ya, cuman kita kerja bareng, bisnis bareng, terus ada kegiatan bareng juga, karena kita jadi penggiat juga gitu kan di BNN, nggak apa-apa ya? Jadi penggiat di BNN, sering ketemu, hampir setiap hari ketemu, terus saling curhat, saling support. Tiba-tiba dia bilang, kamu mau nggak nikah sama aku? Nah, gimana tuh? Ya bisa, kita kan sering ada kegiatan bareng. Otomatis kan kita kan di sini banyak survei gitu kan. Apalagi kan kita lagi mendukung lah kegiatan, salah satu kegiatan BNN itu kan adalah pendekatan recovery center kepada para korban nafsa kan. Nah itu jadi kita suka bolak-balik ke Lido juga kemarin. Terus kita juga ada beberapa konten-konten YouTube gitu kan. Jadi ya kita ya itulah keterdekatannya gitu. Awalnya itu kan dari curhat ya. Ini kan dari pertama kan saya kan objektif ya dalam hal pekerjaan. Tapi lama-lama nggak tahu kok tiba-tiba dia sering curhat sama aku gitu kan. Sehingga akhirnya aku, kamu juga ya? Iya gitu. Ya gimana sih namanya gitu ya. Namanya ngobrol akhirnya tok gitu. Oh iya kok setiap aku ngobrol sama dia tuh kayak ada kayak mirroring gitu lah, kayak gue juga ngalamin kayak gini loh gitu. Mungkin kan saya kan dari sisi laki-lakinya, dia kan dari sisi wanitanya, tapi dalam circumstancesnya atau kondisionalnya mirip gitu loh kan. Saya kan ya pasti kan awal kan saya ceritakan salah satunya kan pengalaman hidup saya yang jatuh bangun. Salah satunya kan saya terkena korban nafsa kan. Artinya kan saya kan struggling gitu kan, bertahan hidup, bagaimana untuk melepas yang namanya zat ini kan, nafsanya ini kan. Sehingga akhirnya dia juga cerita, ya dia juga ngalamin, bukan dianya tapi dari pasangannya gitu kan. Jadi kita sama-sama saling menguatkan gitu. Dan dia kan berarti kan codependency ya, maksudnya kan dia kan dari pasangan yang mendukung orang yang berusaha untuk bertahan hidup ya kan, dari adiksi kan. Dan saya kan seorang adiksi gitu, yang mau sembuh gitu. Akhirnya kita dapat chemistry situ gitu. Aku merasa nyaman sama dia gitu. Henny Mona mengaku bahwa di awal perjalanannya sulit untuk menerima pinangan dari Sandy Tumiwa. Namun, melihat etika dan keseriusan dari mantan suami Tessa Kaunang ini, akhirnya Henny Mona luluh hingga dirinya bersedia menikah dengan aktor kelahiran Jakarta itu. Jadi she's a hero for me. Bahasa Inggris keren gak tuh? Percaya sih susah banget ya, Kak Sandy bikin aku percaya, bikin aku untuk move on, untuk bisa menerima keseriusannya dia gitu. Bahkan aku kemarin juga sempet, kita jangan nikah dulu deh, kita pacaran aja dulu, kita deket dulu setahun sampai 2 tahun. Tapi Kak Sandy gak mau. Ya akhirnya dia menyatakan keseriusannya tuh tiap hari gitu loh, ngomong sehari mungkin minum obat kalah kali ya gitu kan. Ayo dong kita serius, kamu nyari apa sih gitu, segala macam lah kayak gitu-gitu, meyakinkan aku tuh trauma. Enggak, kalau trauma itu harus diobatin katanya gitu. Trauma itu ya harus dijalanin, harus masuk ke dalam permasalahan itu gitu, dan harus kamu sembuhin. Emang iya ya? Udah kamu tunjukin aja kalau kamu serius sama aku, ditunjukin sama dia gitu. Selamat ya, akhirnya sudah bisa satu atap gitu. Boleh dong Kak cerita gimana sih awal terjadinya cinta ini? Nah, Gimana? Makasih banyak yang selamatin ya dari kemarin. Harus yang jadiin terakhir ya. Amin. Ceritanya sih
nggak ada yang gimana-gimana ya, cuman kita kerja bareng, bisnis bareng, terus ada kegiatan bareng juga, karena kita jadi penggiat juga gitu kan di BNN, nggak apa-apa ya? Ya jadi penggiat di BNN, sering ketemu, hampir setiap hari ketemu, terus saling curhat, saling support. Tiba-tiba dia bilang, kamu mau nggak nikah sama aku? Nah, gimana tuh? Ya bisa, kita kan kita kan sering ada kegiatan bareng, otomatis kan kita kan di sini banyak survei gitu kan, apalagi kan kita lagi ya mendukung lah kegiatan, salah satu kegiatan BNN itu kan adalah pendekatan recovery center kepada para korban nafsa kan. Nah itu jadi kita suka bolak-balik ke Lido juga kemarin, terus kita juga ada beberapa konten-konten YouTube gitu kan, jadi ya kita ya itulah keterdekatannya gitu. Terus Kemarin juga ke salah satu station ya, didukung juga pas obrolan ini untuk bikin konten-konten yang lain kan, kita kan mesti banyak masukan-masukan dengan yang sudah punya experience-nya ya. Kayak salah satu station kan mereka orang-orang programmingnya, orang-orang produksinya kan, itulah kebetulan kan perkembangan yang dulu yang saya ikutin kan sama yang sekarang kan berbeda. Justru kan kita harus mendapatkan masukan dari mereka dong. Sekarang tuh gimana sih yang bagus gitu loh, konten-konten yang bagus gimana. Akhirnya mereka memberitahukan cara seperti ini gitu. Dan mereka juga mendukung ya gitulah. Barang dia juga. Kalau dari awalnya itu memberikan mungkin perhatian dulu kali ya. Gimana akhirnya bisa kayak perhatian sama Kak Henny gitu, ngelihat dari sisi mananya dulu? Iya, awalnya itu kan dari curhat ya. Ini kan dari pertama kan saya kan objektif ya dalam hal pekerjaan. Tapi lama-lama nggak tahu kok tiba-tiba dia sering curhat sama aku gitu kan, sehingga akhirnya aku Kamu juga ya? ya iya gitu. Ya gimana sih namanya gitu ya, namanya ngobrol akhirnya tok gitu. Oh iya kok setiap aku ngobrol sama dia itu kayak ada kayak mirroring gitu lah, kayak gue juga ngalamin kayak gini loh gitu. Mungkin kan saya kan dari sisi laki-lakinya, dia kan dari sisi wanitanya. Tapi dalam circumstances-nya atau kondisionalnya mirip gitu loh kan. Kok mirip ya dalam hatiku. Akhirnya aku bisa memberikan masukan, ya kamu begini aja. Oh iya benar ya kak gitu. Akhirnya dari situ nyambung karena kan from experience gitu. Dia juga, aku pernah tanya sama dia dan dia bisa menjawabnya juga dari pengalamannya dia gitu. Sehingga akhirnya kita bisa saling melengkapin ya. Nyambung ya, jadi Nyambung gitu loh dalam kegiatan kerja kita juga kan, dia mensupport gitu, dan akhirnya masukan dia juga saya tampung, dan ketika saya lontarkan kepada tim gitu kan oke gitu, mereka juga setuju, jadi asik juga gitu lah. Mungkin pas Kak Henny cerita, mungkin Mas Lani itu sempat kayak ngerasa, oh ini perempuan baik nih atau gimana gitu, gara-gara mungkin curhatannya, mungkin pasti ada tangis-tangisnya lah di dalam. Iya. Gitu. Saya kan ya pasti kan awal kan saya ceritakan salah satunya kan pengalaman hidup saya yang jatuh bangun. Salah satunya kan saya terkena korban nafsa kan. Artinya kan saya kan struggling gitu kan, bertahan hidup, bagaimana untuk melepas yang namanya zat ini kan, nafsanya ini kan, sehingga akhirnya dia juga cerita, ya dia juga ngalamin, bukan dianya tapi dari pasangannya gitu kan. Jadi kita sama-sama saling menguatkan gitu, dan dia kan berarti kan codependency ya, maksudnya kan dia kan dari pasangan yang mendukung orang yang berusaha untuk bertahan hidup ya kan, dari adiksi kan, dan saya kan seorang adiksi gitu yang mau sembuh gitu. Akhirnya kita dapat chemistry di situ gitu, aku merasa nyaman sama dia gitu, dan karena setiap aku omongin sesuatu yang mengenai ini, dia melontarkan dengan jawaban yang tepat, sehingga akhirnya aku oh iya ya gitu. Tadinya aku mungkin udah ngedown, udah apa-apa, tapi dia berusaha bangkitin aku. Jadi she's a hero for me. Bahasa Inggris keren gak tuh? Tapi bisa dibilang kan sama-sama sama gagal dalam membangun rumah tangga gitu. Untuk kalian sendiri, gimana sih akhirnya kayak bangkit lagi untuk percaya ketemu sama masnya? Mungkin latar belakang mantan suami sama yang mas sekarang itu yang tadi dibilang hampir sama gitu. Iya. Gimana akhirnya percaya lagi? Percaya sih susah banget ya, Kak Sandi bikin aku percaya, bikin aku untuk move on, untuk bisa menerima keseriusannya dia gitu. Bahkan aku kemarin juga sempet
kita jangan nikah dulu deh, kita pacaran aja dulu, kita deket dulu setahun sampai 2 tahun. Tapi Kak Sandi nggak mau, terus dia datang ke mama gitu kan, mama juga yaudahlah kamu nikah aja lah, mau ngapain lagi sih, nunggu apa lagi gitu kan, udah sendiri juga udah cukup lama, cuman tinggal proses secara negaranya aja gitu kan. Akhirnya aku pikir-pikir iya juga sih, aku kan nggak tahu juga ya nanti kedepannya aku hidup sampai umur berapa gitu. Terus aku juga pengen cepet-cepet punya momongan juga. Ya akhirnya dia menyatakan keseriusannya tuh tiap hari gitu loh, ngomong sehari mungkin minum obat kalah kali ya gitu kan. Ayo dong kita serius, kamu nyari apa sih gitu, segala macam lah kayak gitu-gitu, meyakinkan aku tuh trauma. Enggak, kalau trauma itu harus diobatin katanya gitu. Trauma itu ya harus dijalanin, harus masuk ke dalam permasalahan itu gitu, dan harus kamu sembuhin. Emang iya ya, udah kamu tunjukin aja kalau kamu serius sama aku, ditunjukin sama dia gitu. Kalau pendekatan sih 2 bulan jalan 3 bulan ya. Kalau untuk tahap serius itu dari 14 Februari, tapi bener-bener dia mau married sama aku itu di tanggal 28-an lah, after aku putusan sidang cerai. Karena jodoh itu kan mencocokkan diri. Tapi kan akhirnya dengan jalannya waktu juga kita banyak kecocokan juga gitu. Ya sama-sama pernah sakit ya, Cie. Iya. Sama-sama lagi pemulihan ya, Sampai gargar Cie. kepala. Sama-sama lagi pemulihan kan, ya cocokkan gitu. Dia aja mau berjuang buat yang sebelumnya gitu kan, dan saya pun dulu ngalami ini kok nggak ada yang memperjuangkan saya gitu kan, Sedih ya? malah Sedih ya? ditinggal ya. Tuh kan cuat dikit. Iya bener loh, Coba malah ditinggal. dari dulu kenal sama aku ya, nggak Nah, akan aku tinggalin emang kamu emang loh, udah jodohnya dia. sekarang, udah deh. Terima aja. Usai melangsungkan pernikahan sirinya, Sandi dan Henny segera menemui Rio Rayvan untuk bersilaturahmi sekaligus ingin menamaikan antara Rio dan Henny yang sempat putus komunikasinya. Meski awalnya Henny masih memiliki trauma yang begitu mendalam kepada Rio, namun berkat adanya Sandi di sampingnya, akhirnya rasa tersebut perlahan mulai sirna. Nah ya, Kasihan gitu nggak sih kan. kemarin kita sempat ketemu bertiga, dia sih sempat bilang gila gue shock banget ya ngeliat lo berdua married gitu kan. Ya udahlah, gue udah ikhlas kok gitu dalam hidup aku. Dan gitu. saya lihat kan dia masih banyak punya trauma dulu kan. Tapi semenjak pertemuan pertama dengan Rio, memang tuh aku ngelihat dia wah besar banget nih. Wajar kan, karena kan Takut, dia kan dia kan sama aku sekali ya. menutup hubungan. Tapi kan ya saya alhamdulillah ya, maksudnya kan silaturahim itu kan akhirnya dia bertemu lagi dengan Rio, ya saya dampingin. Bilang Tapi dia strong kok. Tapi dia strong. Saya yakin dia strong. Kenapa pas ketemu itu dia mungkin ada sedikit, tapi pas pertemuan kedua sudah mulai iya, cooling down. pas pertemuan kedua Dia strong. aku yang udah yang oh ya udah gitu, aku santainya malah nyanyi sama Kak Sandi gitu, biasa aja gitu. Ya artinya kan paling nggak saya bisa menjadi impact yang positif juga buat dia, dan bagaimana dia bisa bijaksana di dalam hal menghadapi masa lalunya kan gitu. Sampai akhirnya kemarin aku ketemu sama Rio, pulang-pulang aku berantem sama dia, ribut besar. Ribut besar. Ya itu iya, karena dampaknya sampai karena segitu reaksinya dia kan, besarnya gitu loh. kecewaan dia, jadi semuanya kena impactnya gitu kan. Mungkin dia lontaran ke sini Tapi kan. untung dia sabar banget loh, maksudnya aku sampai mengeluarkan kata-kata yang nggak enak banget deh. Sampai Ya kan ngeluarin- aku tahu dia kan Iya. lagi pemulihan juga. Sampai Nah aku itu bilang, dia. "Ya udah aku udahan aja, aku minta pisah sama kamu kan." Tapi dia sayang gitu, aku yang Siapa sangka di usianya yang hampir berkepala 4 rupanya Sandi memiliki sifat yang sangat posesif kepada sang istri. Sebaliknya, Henny mengaku bahwa dirinya berbeda dengan Sandi yang jarang sekali cemburu kepada suaminya itu. Lebih lanjut, pasangan yang tengah berbahagia ini berharap agar pernikahannya itu langgeng hingga sampai akhir hayat. kamu cemburuan banget tuh. Oh berarti kan Kamu banget, aku nggak boleh keluar sendiri tuh. Ya ampun. Ya Aku orangnya nggak cemburuan, tapi semuanya ada kode etik lah, ada batasannya. Pernikahan ini adalah pernikahan terakhir kami dan harus menjadi yang terakhir, dan selalu bahagia lahir batin, menerima semua kekurangan aku. Kamu yang menerima kekurangan aku, Kak Sandi juga menerima kekurangan aku, menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, selalu bahagia sama anak-anak, bisa bahagian orang tua juga, makin luas rezekinya, makin sukses di segala bidang bisnis yang kita jalanin, dan juga Kak Sandi bisa lebih baik lagi di dunia entertain,
Pokoknya doa yang terbaik buat suami aku, mudah-mudahan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang lalu. Biarlah kesalahan yang lalu itu menjadi masa lalu dan menjadi kesalahan yang terakhir dan tidak diulangi lagi. Amin. Selalu bahagiain aku selamanya. Amin. Amin. Sedikit tambahan tadi. Cepet Biarlah dapat ini ngomongan ya. biarlah Cepet dapat ngomongan juga. iya benar-benar itu juga satu ya. Dapat ngomongan. Yang kedua adalah biar ini menjadi pernikahan kita yang terakhir di tahun ini. Dan selamanya. Kabar bahagia datang dari pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Prosesi menuju hari bahagianya mulai terjajaki satu persatu. Kali ini, Atta secara resmi melamar putri dari musisi Anang Hermansyah di Bilangan, Jakarta Selatan. Dengan mengenakan busana serba ungu, keduanya pun kompak memamerkan cincin tunangannya. Selain itu, kepada awak media pasangan ini juga saling mengungkapkan perasaannya masing-masing usai prosesi lamarannya. Kamu gimana proses kali ini? Alhamdulillah lancar. Acara lamaran bisa berkeluar. Tadi teh aku yang datang kamu. Oh, oke. Soalnya aku lamaran tuh acara cewek jadi cewek generasi. Enggak ya? Berdua ya? Acara berdua, oke. Jadi acaranya alhamdulillah berjalan lancar. Akhirnya setelah rangkaian yang cukup panjang, melibatkan kedua belah pihak keluarga, saling berkenalan, silaturahmi, dan perasaannya senang banget ya. Kamu gimana perasaannya? Happy? Banget. Dia senang banget, aku juga senang. Ngerasa ini berkah dari Allah di bulan ini. Salah satu dream momennya aku, salah satu yang paling apa ya? Aku nggak nyangka aku tiba-tiba sekarang udah mau melamar anak orang, jauh melamar dan menikahi anak orang. Dan pikir sama orang tua aku juga di sana yang lagi sakit. Aduh, campur aduk, aku bahagia, masih sedih, masih gundah gulana, jadi serba-serbi lah. Jadi aku nggak kuat gitu menahan bagaimana hatiku tuh kayak bergejolak. Tapi setelah lamarannya diterima, selesai, dan happy banget. Yang paling deg-degan ini sih sekarang deg-degan karena kan namanya ini kan baru acara pertama ya, sebelum nanti ada pengajian, ada siraman, ada juga pernikahan gitu. Jadi campur aduk lah rasanya gitu, senang, tadi juga nangis, jadi alhamdulillah lancar banget. Dia tuh kelihatan banget grogi dan saya tuh baru tahu dia ternyata semalam baru tidur jam 3 pagi. Saya kenapa? Gak bisa tidur, pikiran. Nggak bisa tidur, nggak bisa makan. Iya, dia tadi pas di sini baru kita makan. Aku kayak kamu udah makan belum? Dia tadi belum makan dari pagi, belum makan. Karena nggak nafsu makan. Atau kayak deg-degan aja gitu ya. Jadi pas harus satu suap, udah gitu, udah selesai. Itu kan banget. Iya, gitu. Sampai aku tidur dari malam nggak sendiri. Aku ajak adikku semua tidur sana. Soalnya ini momen pertama ya dalam hidupku dan Dan yang kamu tunggu-tunggu kan? iya, dan bersejarah banget gitu di hidup aku juga. Jadi campur aduk lah. Pada acara bahagia tersebut rupanya menyimpan kesedihan tersendiri bagi Atta. Pasalnya, dalam momen bahagia itu Atta hanya didampingi oleh adiknya Tarik Halilintar. Kedua orang tua Atta yang kini tengah berada di negara Malaysia itu rupanya sedang menjalani proses pengobatan. Hal tersebut baru pertama kali diungkapkan oleh YouTuber yang memiliki subscriber terbanyak di Asia Tenggara. Tadi kalau pada lihat juga aku selalu megang handphone tuh, aku selalu berkabar gitu, fotoin keadaan di sini gitu. Karena aku kan sama orang tua LDR nih, udah hampir 1,5 tahun aku nggak ketemu langsung. Jadi kalau video call kan nggak mungkin. Jadi tadi aku fotoin, kirimin chat, minta adik-adikku di sana. Karena memang dream aku tuh dari dulu pengen nikahan tuh kan, ada 11 adikku semua, ada orang tuaku gitu. Jadi perasaannya campur aduk. Jadi waktu aku di sana tadi aku sambil berdoa gimana mau aku bisa cepat sembuh, bisa cepat berobatnya lancar, adik-adikku juga segera bisa bertemu. Ya kalau nggak bisa nanti insya Allah habis akad aku yang bawa dia ke Malaysia, ngejenguk orang tua. Sebenarnya aku nggak mau ngasih tahu ke media dari lama sih. Sebenarnya kan bapakku itu memang berobat di sana gitu. Udah lama, bukan hari ini doang gitu, berobatnya lama. Cuman aku kasihan kalau mau bapakku diserang-serang netizen gimana kan mereka harus sembuh tuh. Kalau mereka biar cepat sembuh ya didoain aja gitu, gak usah dibebanin. Kok orang tuanya nggak gini gitu loh. Jadi aku terpaksa lah
karena Gen Halilintar juga udah ngepost, akhirnya aku juga ikutan ngepost kalau orang tua aku tuh kemarin alhamdulillah habis operasi selanjutnya, wajah operation yang alhamdulillah masih masih banyak lah pengobatan yang harus dilalui, tapi kemarin itu alhamdulillah berhasil. Ya selama aku dapat banget tadi dapat chat, udah jangan kepikiran apa-apa, yang penting di sana bahagia, yang penting lancar semuanya, itu udah lebih dari happy aku. Cincin kita berdua udah, cincin lamarannya udah, seserahannya semua udah aman. Aduh, serba campur aduk lah. Pokoknya kalau kamu gimana saya? Nah, baik-baik. Jadi aku tadi terobati lah, walaupun orang tua aku nggak hadir, tapi ngelihat orang tua dia semuanya tiga-tiganya kayak orang tua aku juga, aku senang. Aurel sendiri menegaskan bahwa dirinya yakin akan pilihannya untuk menjadi pendamping Atta di masa depan. Acara yang berlangsung khidmat itu juga rupanya dihadiri ibu kandung dari Aurel, yakni Krisdayanti. Kedatangan Krisdayanti tentunya menjadi salah satu pelengkap pada momen bahagia tersebut. Apalagi wanita yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR itu menyampaikan beberapa pesannya kepada Aurel dan Atta. Kalau misalnya hatinya udah fit, itu pasti dia kalau ditanya, apa yang buat yakin? Namanya kalau fit kan susah juga ya kalau harus dikapin. Memang dari hati. Ini ada beberapa, memang banyak kecocokan kita juga, jadi ya udah daripada lama-lama pacaran juga ya kan, gak bagus gitu. Tunangan, kita lamanya tunangan, pacarannya bentar. Ya, Pacarannya sebentar banget. Tunangannya kita lama, udah hampir setahun ya saya. Kalau akadnya sejawa, terus syukurannya semoga acaranya lancar, idolain terus, keluarga yang senang, semuanya warung. Kalau aku sih seneng banget ya saya. Aku bilang sama dia, seneng banget, kamu lengkap semuanya, ada Mimi, ada Bunda, ada Bibi. Karena kalau bagaimanapun restu orang tua adalah